Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Pak Ade dalam pembelajaran PAI untuk kelas 4 SD. Pembelajaran PAI kali ini masih menggunakan buku Agama Islam dan Budi Pekerti, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, penerbit Erlangga. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, untuk selanjutnya materi PAI masih berkaitan dengan bab ke-10 yaitu tentang sholat. Ini bagian yang keempat yaitu tentang makna ibadah sholat. Agar pembelajaran kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa membaca Al-Fatihah dan doa belajar yang biasa kita baca. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاه يا عليم. Alhamdulillah, setelah kita berdoa, mari kita lanjutkan pembelajaran kali ini, yaitu tentang makna ibadah sholat. Anak-anak yang soleh dan soleha, sholat adalah ibadah yang agung dan penting bagi seorang muslim. Karena sholat adalah amal yang pertama yang akan dihisab atau yang akan ditanya pada hari kiamat oleh Allah. Maka ibadah sholat termasuk rukun Islam yang wajib ditunaikan dengan benar dan baik. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi disampaikan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ya. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, maksud dari amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat itu adalah ibadah sholat. Karena ibadah sholat dilaksanakan bagian dari rukun Islam. Allah Subhanahu wa taala menginginkan penghambaan yang paling tinggi, yaitu ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang diutamakan di dalam kehidupannya, sehingga akan ditanyakan pada hari kiamat. Kemudian kelanjutan hadisnya adalah bahwa sebab sholat adalah amal yang akan ditanya pertama kali oleh Allah pada hari kiamat, maka ia menentukan keselamatan dan kebaikan seluruh amalnya. Dalam hadis lanjutannya, fa inna saluhat faqad aflaha wa anjaha. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Fa in fasadat faqad khaba wa khasira. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Fa inin taqasa min faridatihi syai'un qala rabbu azza wa jalla unzuru hal li abdi min tatawu'in fayukammalu minha ma intaqasa minal faridati thumma takunu sa'iru a'malihi ala hadha
jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Maka sholat itu seperti yang sempat Pak Ade sampaikan di pertemuan yang sebelumnya, bahwa sholat itu tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara full, karena dia berkaitan dengan kehusyuan, bagian dengan pemenuhan rukun dan syarat, bagian pemenuhan sunnah dan lain sebagainya dalam melaksanakan sholatnya. Oleh karena itu, tentu dalam pelaksanaannya kita banyak kekurangan. Setiap kekurangan-kekurangan yang kita lakukan dalam sholat tentunya mengurangi kualitas sholat. Maka sholat kita tidak akan semuanya diterima kualitasnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, berfirman, kalaulah ada dari hamba-hambaku mengerjakan sholat sunat, maka itu adalah penyempurna dari sholat wajibnya yang kurang. Oleh karena itu, ini yang perlu kalian camkan dalam kehidupan antum sekalian. Maka ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari hadis tadi. Ya, yang pertama adalah perkara yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah perkara ibadah, dan perkara ibadah adalah sholat. Jadi sholat itu adalah hal yang akan ditanya. Maka kalau orang yang bermain-main dalam sholatnya, maka pertanyaannya pasti tidak akan bisa dijawab dengan baik ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari pertama dihisab oleh Allah. Ya. Kemudian yang kedua, siapa yang mendirikan sholat maka bagus amalnya. Siapa yang tidak bagus sholatnya maka amalnya pasti rusak. Nah, ini berkaitan dengan sholat yang fungsinya sebagai tanha anil fahsya wal munkar. Ya, sholat itu mencegah dari perbuatan buruk dan keji dan buruk. Oleh karena itu, sholat yang dikerjakan dengan baik akan menjaga si pelakunya untuk melakukan amalan-amalan yang hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan mereka yang tidak pernah menjaga sholatnya, atau ketika mengerjakan sholatnya tidak baik, tidak benar, mereka malas-malasan, tentunya akibatnya adalah amalan-amalan yang lainnya pun akan rusak. Karena sholat itu seperti pengikat dari amalan-amalan yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala dzikrullahi akbar. Wala dzikrullahi akbar itu salah satu definisi atau tafsirnya adalah kerjakanlah zikir, dan zikir yang paling besar adalah sholat. Kerjakan zikir yang paling besar, dan zikir yang paling besar itu adalah ada di dalam sholat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat penyayang pada hambanya, di mana Allah menyempurnakan amalan wajib yang ia lakukan dengan amalan sunnah sebagai penutup kekurangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan yang maha adil. Dia adil memberikan pahala dan ganjaran kepada hamba-hambanya yang bersemangat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika melaksanakan sholat, tentunya sholat yang kita kerjakan banyak kekurangan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghukum kita kalau kita mengerjakan amalan-amalan sunnah untuk melengkapi dan menyempurnakan amalan wajibnya. Makanya penting sekali amalan sunnah itu agar apa? Agar amalan-amalan wajib tetap bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kualitas yang baik. Selanjutnya, umumnya amalan wajib akan disempurnakan dengan amalan sunnah sampai bertambah kebaikan hingga mengalahkan kejelekan sampai masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang melaksanakan salat-salat sunnah untuk menggenapi salat-salat wajib yang bolong atau yang kurang. Sampai apa? Sampai kebaikannya melebihi kejelekannya. Sedangkan nanti di yaumul qiyamah, kebaikan dan kejelekan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditimbang pada yaumul mizan, pada hari ditimbang seluruh amalan. Maka kerjakanlah amalan-amalan yang sunnah, termasuk salat-salat sunnah, karena salat-salat sunnah itu bisa memberatkan timbangan amalan kebaikan
dan kemudian meringankan timbangan amalan keburukan. Kemudian amalan-amalan keburukan kalau memang harus dihisab dulu maka akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau amalan-amalan baiknya banyak dan bisa menutupi amalan buruknya, amalan jeleknya, maka Allah berjanji yukaffir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalimatnya Allah akan menafikan seluruh kesalahan dan akan mengampuni seluruh dosa. Nah, itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Setiap kesalahan-kesalahan yang kemudian terabaikan gara-gara banyaknya amalan-amalan baik, ya, pada hari amalan-amalan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hendaklah setiap orang yang memperbanyak dan menjaga amalan sunnah, bukan hanya mementingkan yang wajib saja. Nah, ini juga himbauan agar serius mengerjakan amalan-amalan sunnah. Karena amalan-amalan sunnah itu akan menjadi hal yang istimewa, ya, di hari nanti, karena dia adalah amalan-amalan kecintaan, bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengerjakan amalan-amalan sunnah sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji kita. Lihatlah hamba-hambaku mengerjakan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang mereka mengharapkan pahala yang besar. Sedangkan banyak orang yang tidak mengerjakan amalan-amalan sunnah karena menganggap sepele, karena menganggap amalan-amalan itu tidak akan mendatangkan azab dan hukuman. Sedangkan mereka yang mengerjakan amalan-amalan sunnah adalah mereka yang mengharapkan janji kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah Allah berjanji dengan dengan janjinya bahwa mereka yang senantiasa beramalan lebih serius, lebih istiqomah, maka Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan setiap amalan yang dikerjakan oleh orang-orang yang muhsin, orang-orang yang senantiasa berbuat baik, ya. Baik anak-anak yang saleh dan saleha, maka jika dilihat dari sejarah awal perintah syariat ibadah tersebut, yaitu ibadah sholat merupakan ibadah yang istimewa. Kenapa? Karena Allah sendiri yang memanggil Rasulullah SAW ke langit untuk menerima perintah sholat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi sholat itu bukan seperti ibadah-ibadah yang lain. Ibadah ini langsung dipanggil Rasulnya ke hadapan yang Maha Pencipta, ya, yang mencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala dalam proses Mi'raj. Kalau Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke langit ketujuh, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tidak percaya dengan kasus ini, sehingga orang-orang yang beriman pun banyak yang goyah akidahnya. Masa sih orang bisa berjalan satu malam pergi ke dua tempat yang sangat jauh luar biasa? Kecuali orang-orang yang beriman. Sehingga Abu Bakar yang pertama kali membenarkan kasus atau peristiwa Isra dan Mi'raj, maka diberi gelar yang sangat indah oleh Rasulullah SAW, yaitu As-Siddiq. As-Siddiq itu adalah orang yang membenarkan apa-apa yang menjadi peristiwa pada Rasulullah SAW, peristiwa yang terjadi kepada Rasulullah SAW, sampai kalimatnya, kalaulah yang mengatakannya itu Nabi Muhammad SAW, maka apapun itu yang ia ucapkan, maka aku percaya. Nah, itu adalah kalimat as-siddiq, orang yang membenarkan. Oleh karena itu ini ibadah yang sangat istimewa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena saking istimewanya, Allah Subhanahu wa taala akan menanyakannya pada hari kiamat untuk yang pertama kali. Dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang pertama kali. Maka kerjakanlah salat dengan baik. Maka ibadah salat itu sendiri adalah wujud penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku bahwa Allah Maha segalanya, tiada yang menyamai dirinya, sehingga manusia yang lemah betul-betul mengaku akan kekuasaan Allah yang Maha perkasa. Nah, ini adalah bentuk dari penghambaan yang besar sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah sia-siakan salat. Itulah makna tentang ibadah salat. Anak-anak yang saleh dan saleha, karena ini berkaitan dengan Isra dan Mi'raj, ya. Isra dan Mi'raj itu adalah salah satunya turunnya ibadah salat.
maka kalian menuliskan ya. Salah satu dalil tentang Isra dan Mi'raj yaitu tuliskan Quran surat Al-Isra ayat 1 beserta artinya. Kirimkan di grup pengumpul tugas, jangan sampai lupa. Pengumpul pertama mendapatkan nilai istimewa. Anak-anak yang soleh dan soleha, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, tetap istiqomah melaksanakan sholat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.